Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membaca satu syair. Tidaklah sesuatu dari gemerlap yang engkau lihat ini kecuali bakalan hancur. Kecuali yang kekal itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita lihat, misalkan kita pernah masuk ke perkotaan yang tertata rapi tata kotanya, gemerlap, ada hotel, ada gedung-gedung kan gitu. Ada sistem transportasi yang terintegrasi, canggih banget gitu kan. Yang kita kalau melihatnya berdecak kagum, itu nggak bakalan lama, pasti hancur. Itu kata syair yang dibaca oleh Umar bin Khattab. Dan harta juga anak kalian bakalan lenyap. Ya, kita membanggakan harta, sebanyak apapun harta yang kita miliki pasti lenyap, pasti habis. Baik yang menghabiskan diri kita sendiri ataupun yang menghabiskan orang lain. Ketipu kah gitu kan? Atau kita mati meninggalkan harta, kan hartanya jadi milik orang lain. Yang orang lain itu belum tentu berterima kasih terhadap kita yang mengumpulkan harta itu, kan gitu ya. Dan ingatlah bahwa harta dan anak kalian bakalan lenyap. Begitupun anak yang kita banggakan, istri yang kita banggakan gitu kan, bakalan lenyap. Seiring dengan mereka tumbuh besar, dewasa, kita pun akan tua, mati, dan nanti akan disusul sama anak kita. Ya. Semuanya ini tidak ada yang abadi, termasuk sesuatu yang kita banggakan berupa harta dan anak. Nah, kata Umar bin Khattab lagi membaca syairnya nih, bahwasannya Hurmuz itu suatu hari tidak membutuhkan harta simpanannya. Hurmuz, Bapak tahu Hurmuz? Hurmuz itu nama manusia. Ya, dia itu kalau nggak salah satu panglima perangnya Persia. Kalau kita baca sejarah tuh. Jadi dia panglima perang Persia tapi licik dan keji. Licik ya, Hurmuz. Banyak hartanya. Nah, kata Umar bin Khattab, saking terkenalnya sampai-sampai cerita ini masuk ke daerah Arab. Jadi pernah suatu hari Hurmuz itu bahkan tidak membutuhkan harta simpanannya. Ya, paham lah ya di sini. Hurmuz yang begitu dia diagungkannya, begitu kuatnya, begitu banyak hartanya, pada suatu hari semuanya itu tidak dia butuhkan. Nah gitu. Ya, artinya ini untuk memperkuat bahwa kita harus mengingat mati. Hurmuz saja yang sekuat itu, yang sebanyak itu hartanya, di suatu hari tidak akan membutuhkan semuanya itu. Nah gitu. Dan kaum Ad itu kaumnya siapa? Kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud yang gede-gede badannya. Orang yang gede badannya, tinggi, besar, keker, itu adalah kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Dia bikin rumahnya itu bukan kayak kita, ada batu bata, tembok tinggi gede, enggak, tapi gunung jadiin rumah, gunung batu gitu kan, dipahat jadiin rumah. Dan konon katanya kaum Ad ini saking hebatnya dalam membuat rumah di pegunungan, satu hari rumah itu jadi dan megah, gede lagi. Itu kaum Ad. Dan kaum Ad pun pernah menginginkan kekekalan tapi gagal. Ya, kaum Ad yang menurut mereka adalah kaum terkuat dan mereka menyangka bahwa mereka itu bakalan kekal hidup di dunia ini, mati juga. Gitulah, ya. Wala Sulaimana, dan begitupun Sulaiman. Sulaiman ini Nabi Sulaiman maksudnya ya. Nabi Sulaiman ini adalah dia
penakluk angin. Kemana-mana BMW-nya atau Mercy-nya itu angin. Kalau mau kemana-mana, misalkan pasar Minggu, panggil aja angin. Naik angin, bus, nyampe pasar Minggu. Ya, itu Nabi Sulaiman. Jadi penakluk angin, penakluk manusia, jin pun ditakluki sama dia. Jin tunduk sama Nabi Sulaiman. Sampai ketika wafatnya Nabi Sulaiman, para jinnya itu nggak tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat. Kan gitu ya? Ada di Al-Quran. Nabi Sulaiman lagi mandorin kerja para jin yang sedang membuat suatu bangunan. Padahal Nabi Sulaiman itu sudah lama meninggal. Di atas tongkatnya gitu. Tahu-tahu si jin itu tongkatnya, tahu Nabi Sulaiman sudah wafat, tongkatnya dimakan rayap. Kan gitu. Jin aja tunduk sama Nabi Sulaiman. Dan ternyata Nabi Sulaiman pun wafat. Jadi kata Umar bin Khattab ketika membaca syairnya ini, beliau, ya mana lagi sekarang raja-raja yang pernah berkuasa di bumi ini. Di bumi ini. Toh semua raja itu mati semuanya, nggak ada yang abadi. Siapa raja-raja yang emang kekuasaannya tidak bisa ditandingi saat ini? Ada Namrud, kan gitu ya. Ada siapa lagi? Ada Nabi Sulaiman. Ada siapa lagi? Ada Firaun. Ternyata mereka mati juga. Tidak ada yang kekal. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.